خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة لي عشرة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة وبناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة ألطف بنا والمسلمين من كل عين لما ألطف بنا والمسلمين من كل عين لما ومن العدا ومن الردى ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة ومن المصائب عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعلني وإياكم من أمة سيدنا محمد فجعل نبينا محمدا اعترافه بأننا أمته محمد وجعلنا الله وإياكم من خيار أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وذرية سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة وأهل الحل والعقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ونور قلبي بالعلم اللدني والكسب اللهم إني قد استودعتك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد حضرة المحترمين والمكرمين para alim ulama, para asatidzah dewan guru, para sesepuh ayahanda dan ibunda semoga dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Al-Husna dan seluruh para donaturnya, para penyumbangnya dan semua yang ikut berpartisipasi dalam rangka memakmurkan
membangunkan ini Masjid Jami' Al-Husna dengan ibadah dan dengan menghadiri majlis-majlis ta'limnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas mereka semua dengan ganjaran surganya, dan juga dibalas oleh Allah dengan dianugerahi rezeki yang berlimpah ruah, halal serta barakah. Dan yang paling terutama lagi tentunya jamaah salat maghrib, jamaah salat isya, jamaah majlisul ilmi wat ta'limi wat dzikri. Semoga dengan keberadaan kita di majlis ta'lim ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, doa-doa kita, niat-niat baik kita serta cita-cita kita semua. Dan di antara hajat-hajat kita tersebut yaitu kita menginginkan hidup bahagia, sukses selalu, beruntung dan juga selamat di dunia, selamat di alam barzah dan juga selamat kelak di alam akhirat dari siksaan api nerakanya, dan dimasukkan ke dalam surga firdausnya bersama panutan kita semua, pemimpin seluruh orang-orang soleh. Beliaulah Kanjeng Nabi besar Muhammad salawatullah wa salamuhu alaih bi ghairi hisab fi khairin wa lutfin wa afiyatin. Amin. Allahumma Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis ta'lim di Masjid Jami' Al-Husna rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah wa syarhihi, yang mana kita masih menjelaskan tentang obatnya hati agar hati kita bersih dari segala penyakit-penyakit hati. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan merenungi ayat-ayatnya. Yang kedua, dengan mengosongkan perut dengan menyedikitkan makan. Yang ketiga, bangun malam dengan ibadah. Keempat, tadarruk waktu sahur. Kemudian yang kelima, duduk dengan orang-orang soleh. Sadisuha, yang keenam sekarang, as-samtu amma la ya'ni, diam dari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi kita semua menjaga lisan masing-masing, menjaga mulut untuk tidak suka berbicara yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya, yang tak kala kita berbicara tersebut tidak bernilai pahala, lebih baik diam. Tapi kalau berbicara tersebut ada manfaatnya, ada faedahnya, menguntungkan dunia kita maupun dunia orang lain, bahkan menguntungkan kelak di akhirat diri kita dan orang yang kita ajak bicara, bicaralah. Seperti saat ini di majelis ta'lim, ini penting saya berbicara. Majelis ta'lim ustaznya diam aja, pandang-pandangan mata. Ini memangnya majelis ta'lim seperti itu apa? Pandang-pandangan mata, cinta-cintaan. Ya harus ada yang berbicara. Berarti tentu yang berbicara pun hendaknya yang bermanfaat, yang berfaedah untuk dunia jamaah majelis ta'lim dan juga untuk akhirat majelis ta'lim tersebut. Kalau tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya di dunia maupun di akhirat, lebih baik diam. Lebih baik diam. Bermanfaat untuk dunia kita seperti transaksi jual beli itu penting. Beli apa Pak ini? Ya ini saya jual. Baju ini seharga 100.000 misalnya. Boleh saya tawar? Nggih, boleh. Nah, ini transaksi yang di situ baik. Dan memang akhlaknya seperti itu. Orang yang menjual ramah tamah. Dan dia apabila ditawar dia memberinya. Itu seorang penjual seperti itu. Seorang pembeli pun juga tidak menawar yang signifikan. Harganya 100.000, dia tawar, sudah Pak 50.000 Pak ya. Langsung main setengah aja. Ya jangan nawar-nawar sedikit aja, misalnya 95.000 Pak ya.
atau 90.000 Pak ya. Seperti itu. Jangan nawar berlebihan setengahnya, main kan ada orang mainnya kayak gitu. Nah, jangan seperti itu. Kalau perlu tidak perlu ditawar. Tidak perlu ditawar. Bahkan kalau bisa kita tambah. Seperti kejadian yang viral itu. Seorang ibu-ibu penjual es tebu. Rupanya bapak-bapak ini punya istri 2. Sehingga mereka bertiga ini joinan. Tak kala ibu tersebut lagi jualan, dia duduk sendirian. Maka didatangi oleh bapak yang punya istri 2 ini. Sang bapak nanya, "Bu, berapa es tebunya Pak?" 5.000 Pak. Nggak taunya istrinya ngomong, "Wah Bu, nggak usah 5.000 Bu, 100.000 aja ya." 5.000. Istrinya kedua ngomong lagi, "Sudah Bu, nggak usah 100.000, 200.000 aja Bu ya." Nah ini bagus kayak gini. Nawar tambah tinggi, bukan nawar tambah murah. Bapaknya ngomong juga yang suaminya, "Sudahlah Bu, 300.000 dah Bu." Enggak Pak, sampai bingung ibunya. Gemetaran semua. Ini biasanya orang nawar turun ke bawah, ini nawarnya naik ke atas. Akhirnya ngomong lagi istrinya, "Sudah joinan Bang?" "Sudah Bu, 400.000." Walhasil eker-ekeran, akhirnya bapaknya, suaminya langsung, "Ya sudah Bu, 500.000 dah Bu ya." Akhirnya dikasih S1, dikasih 500.000. Kemudian sambil tinggal, kameranya ngelihat duduk nangis, saking terharunya, saking sedihnya. Masya Allah. Nah itu bagus seperti itu. Maka tak kala kita berbuat baik kepada orang, maka Allah pun juga akan berbuat baik kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa menolong hamba-hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Jadi selama kita suka menolong orang lain, suka berbagi, suka bersedekah kepada saudara kita, ingat Allah pun akan menolong kita. Kalau kita seorang pembisnis, seorang pedagang, seorang penjual, Allah mudahkan kita. Banyak konsumen, banyak pembeli, banyak pelanggan, untung besar kita raih. Berkat apa? Karena kita suka sedekah, kita suka berbagi, kita suka menolong orang lain. Dan itu mujarab itu. Rata-rata ya seperti itu. Dan orang yang bersedekah bukan hanya balasan rezeki yang berlipat ganda, bahkan insya Allah kalau dia di tubuhnya ada penyakit, Allah angkat penyakitnya. Kalau hatinya kotor penuh dengan penyakit hati, Allah bersihkan berkat sedekah. Kalau dia malas ibadah, berkat sedekah akhirnya jadi semangat, rajin, giat ibadah. Dahsyat sedekah. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Jadi ini mulut dijaga. Lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling termulia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apa yang beliau lakukan demi menjaga lisannya untuk tidak berbicara yang tidak ada faedahnya? Beliau masukkan batu kerikil kecil di mulutnya. Supaya apa? Supaya tidak banyak bicara, sarsaroh, supaya tidak banyak bicara, supaya tidak berbicara yang tidak ada manfaatnya. Jadi beliau kalau mau berbicara, beliau pikir, ini saya berbicara manfaat enggak, berguna enggak buat saya dan orang yang diajak lawan bicara. Oh manfaat, beliau ambil batu kecilnya itu, batu kecil yang kecil, lalu beliau ngomong. Masya Allah, seperti itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saya mau ikut gitu juga Ustaz. Ya monggo kalau mau ikut seperti itu. Nah, tapi ingat ya, bukan berarti akhirnya sampean masukkan batu kerikil, akhirnya diem aja. Kan eman juga. Lebih baik mulut kita ini
baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, baca subhanallah, Allah tanamkan satu pohon dalam surga. Walhamdulillah, Allah tanamkan lagi satu pohon dalam surga. Wa la ilaha illallah, Allah tanamkan lagi satu pohon dalam surga. Wallahu akbar, Allah tanam lagi satu pohon dalam surga. Sehingga kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 4 pohon Allah tanam di dalam surga. Seandainya kita baca rutin setiap hari 100 kali, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali 100 sama dengan 400. Berarti 400 pohon ditanam di dalam surga. Tinggal dikalikan, kalau kita istiqomah setiap hari baca 100 kali, tinggal kalikan 400 pohon. Umur kita misalnya 70 tahun. Hitung sendiri sampean. Saya tidak mau hitung. Sampai hitung sendiri itu. Masya Allah, berapa itu? 400 kali 365 hari dikali sampai 70 tahun. Anggap jumlah pohonnya sebanyak berapa kira-kira? Anggap 500.000 pohon. 500.000 pohon di dalam surga. Kira-kira aja menurut akal pikiran kita, kira-kira kita yang istiqomah baca zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kira-kira di akhir masuk neraka atau masuk surga? Kira-kira aja. Masuk surga, masuk neraka? Masuk surga insya Allah. Kalau masuk neraka buat apa Allah tanamkan pohon buat kita nikmati nanti di sana, buat kita berteduh, buat kita nikmati buah-buahnya yang nyaman benar. Jadi mudahnya amalan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu yang merupakan ghirasul jannah, merupakan tanaman surga ini. Jadi menjadi pohon-pohon. Kalau kita baca zikir ini, itu satu subhanallah ditanam satu pohon. Ini merupakan tanaman surga. Jadi zikir ini zikir tanaman surga. Artinya apa? Akan menyebabkan diri kita masuk surga dan kita nikmati itu pohon dengan berteduh di bawahnya, dengan melihat pemandangan pohon yang indah tersebut yang sudah ditanam oleh Allah di dalam surga. Buah dari istiqomahnya kita membaca zikir-zikir tersebut, kemudian kita nikmati buah-buahnya yang ranum, yang nyaman, enak. Jadi lebih baik ya kita baca. Cuma kalau sudah kita teler, capek, sudah mungkin mulut saking banyaknya sudah berzikir, mungkin kita ambil batu supaya jangan berbicara yang dapat. Karena sudah malas dan mau ngomong. Kalau mau ngikut Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Cuma Sayyidina Abu Bakar pun yang tidak begitu juga. Batek batu terus bahaya juga kita. Takut lupa apa tetelan. Cuma itu diantara riwayat seperti itu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq saking jaga mulut lidah agar tidak berbicara yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, yang tidak ada gunanya, sampai beliau letakkan itu satu kerikil batu kecil di dalam mulutnya. Jadi biasanya yang suka bicara ini bapak-bapak, ibu-ibu. Tuh, ya udah. Ada yang ngomong ibu-ibu, ya bapak-bapak juga ada ya. Tapi kalau secara umum mungkin kebanyakan ibu-ibu. Tapi yang ibu-ibu yang tidak ikut majelis taklim mungkin. Kalau majelis taklim ini diam, insya Allah.
Disebutkan oleh para ulama, hada zaman zamanus sukut warridha bil qut wa mulazimatul buyut ila an tamut. Ajib, kalimatnya bagus ya. Mut semacam syair, akhirnya tak dan maknanya luar biasa. Jadi ada seorang ulama, ini ulama dulu sudah meninggal dunia yang mungkin sudah 200 tahun ke atas. Beliau mengatakan apa? Hadza zaman zamanus sukut. Ini zaman-zamannya sukut, diam. Enggak usah banyak ngomong. Padahal yang mulai dulu ya kalau bisa memang kalau ada manfaatnya lebih baik diam memang. Karena nanti di akhirat banyak orang masuk neraka itu gara-gara lidah. Gara-gara lidah. Karena suka ngomong, karena suka banyak ngomong, akhirnya masuklah di situ kebohongan, kedustaan, akhirnya masuk juga ngerumpi, gosip, ghibah, apalagi sampai memfitnah, menuduh yang enggak. Ini salah satu penyebabnya apa? Suka ngomong. Hadza zaman zamanus sukut. Ini zaman-zamannya dia. Itu zaman beliau, apalagi zaman kita. Pengen selamat, jaga mulut. Berapa banyak orang karena tidak jaga mulut apa yang terjadi? Percekcokan, adu mulut. Nanti lanjut musuh-musuhan. Akhirnya bunuh-bunuhan. Gara-gara ini mulutnya luar biasa. Lisani kasabu in arsaltahu akalatni. Lidahku ini seperti hewan buas. Lidah ini seperti singa. Kalau aku lepaskan begitu saja, maka dia akan menerkamku. Berapa banyak orang gara-gara mulutnya sendiri akhirnya dia yang difitnah orang, yang diburuk sangka orang, yang diomongin orang, bahkan diejek orang, dihina orang, direndahkan martabatnya, kehormatannya orang. Ya gara-gara mulutnya sendiri. Ngomongnya ngomong sembarangan. Apalagi ngomong menyakiti orang Islam. Nah, jangan jaga mulut kita itu, jaga. Hada zaman sukut. Ini zaman-zamannya dia. Tidak usah banyak ngomong. Bukan berarti tidak banyak ngomong, hanya diam, hanya tidur. Bukan, dia baca, zikir, ngaji Al-Quran, sholat. Kalau mau ngomong yang bermanfaat pokoknya. Ngomong masalah ilmu, ngomong yang ada manfaatnya, transaksi jual beli dan seterusnya. Ada manfaatnya pokoknya. Tidak ada manfaat, diam, ngaji, zikir, baca sholawat, seperti itu. Hada zaman sukut. Ini zaman-zamannya diam. Wa mulazimatul buyut. Dan diam di dalam rumah. Kalau keluar rumah tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, apalagi keluar rumah tujuannya cuci mata. Ini anak-anak muda kadang ini mau ke mana bro? Ke Manggar. Ngapain? Cuci mata. Cuci mata maksudnya mandi. Ya mandi, sekali nyelam, ya sekalian ngelihat yang lain, alias ngelihat cewek-cewek, ngelihat perempuan-perempuan. Yang perempuan juga gitu. Ngapain kamu guys? Ngapain kamu guys? Saya mau lihat cowok-cowok yang ganteng-ganteng. Mau cuci mata. Itu bukan cuci mata, ngotorin mata, ngotorin hati. Astaghfirullahaladzim. Nah, ini terjadi. Coba lihat malam Ahad seperti saat ini. Nah, kalau mereka tidak tahu malam Ahad takutnya. Malam minggu ini, lihat aja. Kalau mereka apa nih mungkin di
kopi-kopi, warung-warung kopi, kafe-kafe. Masya Allah, apalagi di kopi mantan kalau tidak salah namanya. Wih, tidak tahu? Kalau tidak tahu memang keterlaluan. Saya sering, tidak apa-apa, lewat aja. Ya tidak apa-apa. Kalau yang penting kalau kesana memang ingin kopi, jangan sekalian ngopi nyebur juga, lihat cewek-cewek. Nah ini ngapain? Kalau tidak ada manfaatnya, jangan. Lebih baik di rumah, ngopi di rumah. Bukan berarti tidak boleh ya, boleh keluar, rekreasi, lihat manggar ke monumen, lihat pemandangan Allah, tafakkur, ya bagus. Yang penting ya jaga matanya, jangan juga yang seperti anak-anak muda yang kerjaannya pengen melihat hal-hal yang diharapkan Allah. Kita lihat laut, ya Allah, ciptaan Allah subhanallah indahnya, tidak apa-apa. Malah bisa dapat pahala kita berkat merenungi ciptaan Allah, gimana laut seperti ini. Bahkan bisa ingat akhirat kita, ya Allah, ini laut seperti ini. Seandainya datang tsunami, siapa yang akan menolong saya? Sedangkan amal saya seperti ini sambil lihat laut. Oh, bisa bertaubat orang. Nah, itu merenung, bagus seperti itu. Nah, ini bukan di laut lihat-lihat yang enggak. Senang-senang enggak apa-apa. Kita bersenang-senang, tapi bersenang-senang yang di situ juga sambil ingat Allah. Makanya Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani, beliau kadang kalau rekreasi kadang ke kebun kurma sama santri-santrinya. Nanti di situ duduk baca kitab, asik di kebun kurma, minum kopi, enak. Pemandangan indah. Pohon kebun kurma kan indah. Kalau sudah bertumbuh kurma, ada yang hijau, yang kuning, itu masih mudanya. Jadi pertama itu hijau, kurma itu hijau. Habis itu nanti ada yang kuning, ada yang merah. Baru nanti menjadi coklat. Nah, nanti lambat laun ya jadi kurma yang kuat itu sudah. Seperti itu. Jadi wa mulazimatil, diam di rumah. Jangan banyak keluar rumah. Keluar rumah kalau ada faedahnya nyenengin hati istri anak, tidak apa-apa. Untuk tafakkur, untuk berdakwah keluar rumah, tidak apa-apa. Untuk nyari ilmu seperti ini, tidak apa-apa keluar rumah. Jangan di rumah terus tidak tahunya di rumah gentayangan ke Amerika. Kok bisa Ustaz? Ya itu di YouTube-nya. Pergi ke Amerika, ke India, ke Thailand. Oh, ngawur juga ini namanya ini. Ya, podo aja. Kalau orang dulu, kenapa ulama ngomong diam di rumah? Kalau sekarang diam di rumah kadang bisa pergi kemana-mana. Orangnya di rumah tapi matanya jelalatan sampai ke Amerika, ke pantai, Las Vegas atau mana. Wah, macam-macam dah. Nah, ini kacau juga ini. Jadi intinya ya memang di rumah itu jauh lebih selamat. Karena kalau sudah keluar rumah ini sudah banyak yang dilihat, maka jaga mata, jaga pandangan. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Hendaknya orang-orang mukmin menjaga pandangan mereka. Begitu juga wanita menjaga pandangan matanya dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Jadi keluar ada manfaatnya, mau kerja usaha bagus, mau berdagang bagus, mau putar rezeki Allah bagus, hendak minta-minta itu perbuatan jelek bagus. Keluar rumahnya bagus. Keluar rumah ngapain? Cuci mata, ini kacau. Keluar rumah ngapain? Cuma jalan-jalan aja Ustaz. Tidak ada niatan baik. Mau tafakkur, mau merenungi ciptaan Allah, mau berzikir di luar, mau jalan-jalan sambil berzikir, baca sholawat Ustaz. Nah, itu pasti bagus. Mau kunjung ke rumah teman, bagus silaturahmi. Mau ziarah kubur, bagus. Tudzakirukumul akhir, agar kamu ingat akhirat. Jadi intinya keluar rumah
manfaat keluar rumah, tidak manfaat di rumahnya. Itu ya. Wa mulazimatul buyut. Waridho bil qut. Ridho, nerima, legowo, senang dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi apa yang saat ini kita alami, bagi yang kerja kerja macam-macam, kadang kerja tukang, kadang kerja ini, pokoknya tak netep kerjaannya, syukuri, alhamdulillah masih bisa makan minum, syukuri, ridho dengan itulah qanaah, menerima apa adanya, dan jangan melihat ke atas. Kalau melihat ke atas tidak syukur-syukur. Hatta yang sudah kerja di Pertamina, saya tahu berapa gajinya. Macam-macam ya, cuma kalau yang bagian atasan mungkin bisa 10 jutaan mungkin sebulannya, luar biasa. Tapi kalau melihat yang di atas, itu DPR Ustaz, gajinya 45 juta misalnya sebulan, ya tak syukur-syukur ya, padahal sudah 10 juta sebulan, lumayan. Lihat ada orang yang jaga toko berdiri, tak boleh duduk, kadang gajinya cuma 3 juta misalnya, sampai 10 juta bisa duduk di ruang AC enak loh. Makanya lihat ke bawah. Yang kerjaan tukang ini besar juga loh, jangan main-main tukang ini. Kelihatannya aja kayak cuma berat, memang cuma besar, 120.000 kalau tidak salah. Ada yang 150.000. 150 itu bersih kalau tidak salah, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sehari. Anggap dari jam 7 sampai jam 5, 150.000, lumayan juga. Jadi tukang capek berat, syukuri alhamdulillah, daripada ada orang yang mungkin, mohon maaf, cari plastik-plastik di tong sampah, cari kardus, itu kira-kira berapa itu? Sampai 150.000 sehari. Ya kok dapat plastik, tidak dapat. Belum kena baunya, kasihan itu orang. Pasukan kuning ya, pasukan oranye atau pasukan kuning itu, ya Allah. Tapi itu kalau diniatin, makanya kalau kerja diniatin apa? Kerja niatin untuk tidak minta-minta, tidak mengemis, karena itu perbuatan tercela. Kita sehat, kita mampu kerja. Itu bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan lebih baik seseorang itu pergi ke hutan, dia cari kayu bakar di hutan, kemudian dia ikat, dia bawa ke pasar, lalu dia jual, daripada dia mengemis-kemis, minta-minta di hadapan orang. Nah, baik itu, jelek. Bahkan orang ngemis ini bahaya kalau dijadikan pekerjaannya, profesinya, pekerjaannya sehari-hari, haram. Kan itu terjadi itu. Setiap hari ngemis terus kerjanya, padahal mampu bekerja, jelek kayak gitu, bahaya itu. Dan orang yang ngemis ini bisa masuk neraka kalau dijadikan profesi sebagai pekerjaannya. Di neraka itu nanti hilang dagingnya, jadi ketahuan nanti. Di neraka itu nanti kita akan melihat, tuh itu kenapa orang kok muka dagingnya hilang, dagingnya di mukanya hilang, rupanya dia, nah ketahuan itu pengemis di rumah. Ngemisnya dijadikan profesi. Nauzubillah. Kerja nggak boleh malas. Kerja apa yang penting halal. Nah, jadi syukuri apa yang ada. Kita bisa makan tempe tahu, alhamdulillah, syukuri nikmat itu. Ada orang tidak bisa makan tempe tahu, bisanya bolehnya cuma makan singkong. Makan singkong, makan nasi tidak boleh juga. Ya Allah, bolehnya singkong digoreng, harus direbus. Kan kasihan.
Kita alhamdulillah, walaupun tempe, tahu, alhamdulillah. Makanya syukur, banyak syukur, bersyukur. Waridho bilqut, ridho, rela, senang dengan pembagian Allah, rezeki yang Allah berikan, syukur itu. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kemudian yang keempat kata ulama, waridho bilqut ila antamut, sampai engkau meninggal dunia. Seperti itu. Jadi diam mulutnya, jangan berbicara yang tidak ada faedahnya, tinggal di rumah kalau tidak ada manfaat, kalau keluar tidak ada manfaatnya. Kemudian ridho dengan pembagian rezeki dari Allah. Suka lihat orang bawah yang lebih rendah gajinya, lebih rendah hartanya, lebih sedikit kepunyaan yang dimilikinya, supaya tambah syukur kita kepada Allah sampai meninggal dunia seperti itu. Maka kita akan menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Kemudian sabi'uha, yang ketujuh, al-uzlatu an ahlil jahli, menyendiri dari orang-orang bodoh. Nah, ini masuk dalam kategori mulazimatul buyut, ini diam dalam rumah. Jadi menyendiri dari orang-orang bodoh. Artinya apa? Kita ini jangan senang bergaul dengan orang yang, mohon maaf, bicaranya tidak ada manfaat. Di situ mereka tidak ingat Allah. Tinggalkan orang-orang seperti itu. Majlis-majlis seperti itu tinggalkan. Tapi majlis ta'lim hadiri, majlis zikir hadiri, majlis maulid Nabi SAW hadiri, majlis-majlis yang di situ disebut nama Allah, di situ disebut Rasulullah, di situ dibacakan Al-Quran, di situ dibacakan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadiri. Itu majlis-majlis yang luar biasa. Bahkan majlis ta'lim itu Raudatul Jannah, taman surga di dunia. Majlis zikir itu Raudatul Jannah, taman surga di dunia. Majlis maulid Nabi juga itu Raudatul Jannah, taman surga di dunia. Hadiri kalau yang seperti itu. Tetapi kalau tempat orang-orang berteman dengan orang-orang yang bodoh, apalagi orang yang ahli maksiat, orang yang bodoh aja jangan ditemani. Menjauh kita dari orang-orang yang bodoh. Apalagi orang yang ahli bermaksiat, jauhi. Kecuali kalau kita mau berdakwah, ya silahkan. Yang penting sampean mampu. Saya mau berdakwah, Ustaz, kemana? Ke klek-klek, diskotik, Ustaz. Kayak Ustaz, siapa itu? Ustaz Miftah, udah salah itu. Yang terkenal itu, rambutnya panjang. Nah itu beliau mampu. Kadang beliau pakai kacamata itu, biar insya Allah tujuannya biar, jadi beliau berdakwah itu sampai tutup mata kemungkinan. Depannya luar biasa ini, godaannya luar biasa ini. Nah, itu orang-orang yang mampu. Ya kalau sampean mampu ya silakan. Tapi kalau sampean tidak mampu, hati-hati. Bukannya berdakwah malah sampean didakwahi akhirnya aduh. Kok jadi senang juga saya, kok senang saya di sini nih ngelihat manis-manis tuh senyum ngawur dan bukannya berdakwah malah terpincut, malah masuk ke gubangan maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi uzlah, menyendiri dari orang-orang bodoh. Bahkan ini para aulia Allah kadang sebagian seperti itu. Seperti Rasulullah SAW uzlah. Rasulullah uzlah di gua Hira. Di gua Hira Rasul. Jauh dari masyarakat. Ngapain? Beribadah, fokus. Tapi kalau sampean mau seperti itu, mau beribadah di dalam hutan sendirian, di dalam gua, harus punya guru, harus punya ilmu, karena tidak mudah seperti itu, berat, ujiannya berat. Sampai di tempat gua terpencil seperti itu, dikira di sana tidak banyak, ada hewan buas, ada makhluk-makhluk halus. Nanti keluarnya ujung-ujungnya malah nyanyi-nyanyi lah, gila gitu.
Itu harus punya guru orang seperti itu. Dan punya ilmu agama yang matang, yang banyak. Tidak mudah itu, karena itu fokus ibadah memang. Ada orang-orang seperti itu. Di Indonesia juga ada, Sunan itu ada. Yang terkenal itu Sunan Kalijogo itu. Kalau yang barusan meninggal kurang lebih 100 tahunan yang lalu, Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allah bi fid dharain amin. Itu beliau uzlahnya di dalam kamar aja, di rumah. Jadi tidak nemui orang itu. Mohon maaf juga tidak keluar. Jadi tidak ada ke masjid, tidak ada. Nah, kan makanya harus punya guru, harus punya ilmu. Itu orang-orang lain sudah. Jadi dalam ilmu tasawuf orang-orang seperti itu sudah orang beda udah. Karena orang seperti itu kelihatannya tidak sholat Jumat di masjid, tapi jangan heran, bisa jadi dia itu sholatnya di Masjidil Haram. Nah, itu lain lagi sudah pembahasannya. Itu orang-orang sudah tingkatan tinggi. Jadi beliau berapa tahun di rumah, di kamarnya? Kurang lebih 15 tahun. Itu fokus ibadah. Itu orang-orang yang biasanya itu sudah inayah, pertolongan dari Allah, dan punya guru, ilmunya matang. Ada yang seperti itu. Ada yang 3 tahun tidak bicara sama orang, jadi fokus saja. Ada yang ke hutan, ada yang itu namanya uzlah khalwat namanya. Nah, itu harus punya guru dan punya ilmu agama yang banyak. Tidak semua orang bisa mengikuti seperti itu. Kalau seperti awam-awam seperti ini, ke masjid, ikutin yang awamnya orang dah, ke masjid, hadiri majlis taklim, jauhi maksiat, insya Allah selamat. Nah, termasuk uzlah. Nah, uzlah ini apa? Nah, tidak uzlah yang seperti itu, yang maksudnya tinggal di banyak orang bodoh udah 1 menit. Apalagi orang-orang ahli maksiat. Lain kalau kita ingin berdakwah dengan mereka, lain ya. Kalau kita mau berdakwah dengan orang bodoh, kita datangi ke rumahnya. Orang yang ahli maksiat kita datangi, itu lain lagi, itu nama berdakwah. Tapi kita berteman, hanya sekedar berteman, bahaya. Paham ya? Jadi berteman dengan orang buruk perangainya, akhlaknya, orang maksiat ini berubah. Dia orang baik karena berteman dengan orang buruk akhlaknya, dia akan berubah akhlaknya. Begitu juga sebaliknya, dia buruk akhlaknya, jelek, malas ibadah dan seterusnya, ahli maksiat, tapi dia berteman dengan para alim ulama, dengan orang-orang soleh, bakal berubah. Makanya fa'innal qarina bil muqarani yaqtadi. Sesungguhnya seseorang itu menurut siapa yang ditemani. Yang ditemani orang soleh, dia akan ikuti orang soleh dan dia insya Allah akan jadi orang soleh, dapat barokahnya. Melihat orang soleh akan tergugah hatinya, menangis, sedih, akhirnya pengen mengikuti juga jejak mereka. Karena kita yang mau berteman dengan orang soleh, mau berteman dengan para guru, para alim ulama, para ustadz, para kiai, para habaib. Tapi tak kala seseorang itu senang bergaul dengan orang-orang bodoh, orang-orang yang ahli maksiat, suka main remi, main domino, apalagi main judi, minum-minuman keras, siap-siap dah. Ikut juga akhirnya. Senang, apalagi seperti itu, banyak setannya. Jadi asik juga akhirnya. Na'udzubillahi min. Nah, seperti itu uzlah. Kita meninggalkan mereka, menjauhkan diri kita dari mereka. Supaya apa? Supaya tidak terbawa, tidak mengikuti jejak mereka. Itu yang ke-7. Kemudian yang saminuha, yang ke-8. Tarkul khawdi finnas. Tarkul khawdi finnas. Jadi tidak ikut mencampuri urusan orang lain. Tidak ikut mencampuri urusan orang lain. Jadi jangan ikut-ikutan. Ada tetangga ribut suami istri, kita ikut-ikutan datang ke bapaknya. Kenapa sampean, Pak? Iya, istri saya ini cerewet betul. Minta aja uang, minta ini. Aduh Pak, kalau saya cerain aja.
kurang ajar nih orang. Ini mau aja ngikutin urusan orang lain. Jangan kita ini jangan suka ikut urusan orang lain. Ada percekcokan, kecuali kalau memang kita mampu, kita punya ilmunya, pengen mendamaikan sepasang suami istri yang sering terdengar sampai tetangga ini terganggu. Kenapa? Karena kadang baru jam 10 malam sudah terdengar setiap hari ada aja piring pecah, gelas pecah, sapu terbang, padahal dada nenek sihirnya bisa terbang sapu. Karena tengkar terus suami istri. Nah, sampai tidak usah ikut-ikutan kalau tidak mampu. Kalau sampai mampu bisa mendamaikan, punya ilmunya, ya monggo silakan dengan sopan santun, dengan akhlak yang baik. Oh, itu bagus. Jadi as-sulhu bainal mutakhasimain shadaqah. Mendamaikan dua orang yang saling bertikai, yang saling bertengkar, itu shadaqah. Wah, itu amalan soleh luar biasa, pahalanya besar. Kita mampu, datangi, nasihati sang suami, nasihati sang istri, kumpulkan mereka berdua, gimana, apa, yang ini curhatnya apa, yang ini curhatnya apa, keluhannya apa. Nah, tadi kita yang menghakimi, oh seperti ini. Wah, nasihat yang suami, nasihat yang istri seperti ini. Bagus kalau kita mampu. Tidak mampu jangan ikut-ikutan ngurusi orang lain. Termasuk baik seperti ini kan, apalagi ngurusin yang tidak ada gunanya. Ngurusin yang tidak ada gunanya. Ngurusin misalnya akan diadakan perlombaan adu ayam. Mau ikut-ikutan juga jadi panitia, ngawur kamu, maksiat itu ngadu ayam, ngadu jangkrik, ngadu ikan cupang, tak boleh itu, haram. Pengen ikut-ikutan juga, ngapain bilang. Urusan seperti yang tadi yang baik aja itu, kalau sampai tidak mampu, tidak usah ikut-ikutan. Sampai saya punya urusan. Urusannya apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ngurusin orang lain. Jadi ini yang ke-8. Insyaallah duanya di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang bersih hatinya. Kita jaga lidah kita, lisan kita, mulut kita dari berucap, berkata patah dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Allah jaga lisan kita, mulut kita hanya berbicara yang bermanfaat, yang bernilai pahala di sisi Allah. Dan juga kita menjauh dari orang-orang bodoh, dari orang-orang fasik, dan kita mendekat dengan para guru, para alim ulama, orang-orang soleh. Dan juga kita semoga menjadi orang-orang yang tidak suka mengurusi, ikut campur dalam urusan orang lain, kecuali kita di situ dalam kebaikan dan kita mampu untuk memperbaiki orang yang memang butuh untuk diperbaiki agar mereka selamat di dunia dan juga di akhirat. Dan semoga kita semua dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam dari saya, mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.